Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Lukman Satria Sanjaya, NIM A0D020061. Saya semester 5 kelas B, kuliah di D3 Perpajakan Universitas Mataram. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai perencanaan usaha saya dengan analisis SWOT. Jadi usaha saya ini bergerak memberikan jasa konsultan pajak. Selanjutnya, gambaran bisnis usaha saya yaitu pada saat ini saya tertarik untuk mendirikan sebuah usaha dalam bidang jasa konsultan pajak, karena sekarang ini banyak orang atau badan usaha yang memerlukan jasa seorang konsultan pajak dalam menangani persoalan perpajakan mereka. Usaha ini akan bernama Lukman Satria Sanjaya Consulting, yang memiliki visi menjadi usaha konsultan perpajakan yang memberikan pelayanan yang optimal kepada klien. Maka dari itu, terdapat beberapa misi untuk menjalankan visi tersebut. Salah satunya yaitu memberikan layanan jasa konsultasi yang berkualitas, kemudian tepat waktu dan ramah kepada klien. Usaha ini akan saya dirikan di pusat perkantoran di daerah Selong yang berlokasi di Jalan Tuan Guru Haji Zainuddin Abdul Majid, Selong, dengan luas bangunan 30 kali 10 meter persegi, termasuk lahan parkir dan pos keamanan. Lokasi ini saya pilih karena merupakan jalan raya yang mudah diakses dan dekat dengan masyarakat. Selanjutnya, jenis-jenis atau jasa-jasa yang ditawarkan dalam usaha saya ini. Yang pertama itu jasa rutin bulanan. Di dalam jasa rutin bulanan ini ada jasa konsultasi perpajakan dan jasa kepatuhan perpajakan. Kemudian di jasa perpatuhan perpajakan ini ada SPT masa PPh pasal 21 atau 26, kemudian SPT PPh pasal 23 atau 26, kemudian SPT masa PPh final, selanjutnya SPT masa PPN dan PPNBM. Kemudian SPT masa ini secara manual atau ISPT. Untuk informasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha perusahaan, mulai dari peraturan pemerintah, keputusan presiden, surat keputusan Kementerian Keuangan, dengan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak. Kemudian jasa yang kedua yaitu jasa telaah perpajakan, yaitu bisa dalam bentuk semesteran atau tahunan, atau yang sering biasa disebut tax review service. Kemudian yang ketiga yaitu penyusunan SPT tahunan. Kemudian yang keempat, jasa administrasi perpajakan, atau dengan kata lain tax administration service. Dan yang kelima itu jasa pendampingan perpajakan atau tax assistance service. Keenam, jasa pelatihan perpajakan atau tax training service. Kemudian yang ketujuh itu ada jasa pembukuan. Kemudian yang kedelapan, jasa bantuan kompilasi atau penyusunan laporan keuangan. Dan yang terakhir itu jasa bicukai.
Nah, selanjutnya ada kriteria-kriteria konsultan pajak yang akan saya rekrut. Yang pertama yaitu warga negara Indonesia, kemudian dia bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya yaitu pria atau wanita yang berusia 25 sampai 30 tahun. Yang keempat, memiliki serendah-rendahnya ijazah strata 2 atau S2 atau setingkat dengan dari perguruan tinggi negeri dan atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi, kecuali bagi pensiunan pegawai Direktorat Jenderal Pajak ditentukan oleh DJP itu sendiri. Kemudian yang kelima, tidak terkait dengan pekerjaan atau jabatan pada pemerintah atau negara atau badan usaha milik negara atau daerah. Nah, kemudian yang ketujuh itu berkelakuan baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi yang berwenang. Selanjutnya, memiliki surat keterangan sehat walafiat secara fisik dan akal pikiran dari instansi yang berwenang. Kemudian memiliki NPWP. Terus selanjutnya itu memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya yaitu bersedia menjadi anggota Ikatan Pajak Indonesia dan tunduk pada kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan yang terakhir itu memiliki izin praktik konsultan pajak dan sertifikat konsultan pajak atau untuk konsultan. Nah, yang selanjutnya yaitu estimasi biaya untuk mendirikan usaha ini. Nah, biaya-biaya yang diestimasikan untuk mendirikan usaha ini yaitu sekitar 265.450.000. Yaitu dengan rincian itu modal saya sendiri yaitu sebesar 250 juta. Kemudian dengan kredit di bank itu sebesar 15.450.000. Serta keuntungan atau laba yang saya estimasikan jika usaha ini didirikan akan mendapatkan laba sebesar 87.230.500 rupiah. Jadi itu estimasi keuntungan dari perusahaan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu analisis resiko. Di sini analisis resiko ini menggunakan analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan. Jadi di perusahaan ini yang saya dirikan ini ada memiliki beberapa kekuatan. Ya, yaitu yang pertama bertanggung jawab dan disiplin dalam bekerja. Kemudian dapat memenuhi kebutuhan klien secara optimal. Kemudian memberikan pelayanan yang terbaik terhadap klien. Dan yang terakhir itu menawarkan jasa yang lengkap. Selanjutnya analisis yang kedua yaitu weakness atau kelemahan. Nah, di usaha saya ini juga memiliki kelemahan, yaitu persaingan pasar dengan perusahaannya yang berskala nasional. Kemudian yang kedua, belum begitu dikenal oleh masyarakat karena merupakan usaha yang baru. Kemudian analisis yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Di perusahaan ini juga memiliki peluang, yaitu dengan tetap menjaga mutu dan kualitas pelayanan kami, yakin kami dapat bersaing walaupun harus bersaing dengan perusahaan berskala nasional yang akan muncul di kemudian hari.
Kemudian yang kedua yaitu dengan jarangnya usaha di bidang yang sejenis dan banyaknya masyarakat yang harus membayar pajak serta badan-badan usaha yang semakin berkembang yang harus membayar pajak, kami yakin usaha ini akan berjalan dengan lancar atau semakin maju. Kemudian analisis yang terakhir yaitu treaty atau ancaman. Nah, di dalam usaha yang akan saya dirikan ini memiliki ancaman yaitu munculnya usaha-usaha sejenis yang dapat menyaingi usaha kami dengan memberikan pelayanan yang juga baik dan konsultan yang lebih berpengalaman. Nah, mungkin itu saja presentasi proposal mengenai perencanaan usaha dengan analisis SWOT, yaitu dalam usaha jasa konsultan perpajakan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.